Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Ustadz Radikal. Karena baru-baru ini muncul beberapa berita, bahkan itu sudah masuk ke WhatsApp teman-teman, beberapa nama Ustadz Radikal. Di antaranya ada Ustadz Felix Xiao dan Ustadz Abdul Somad. Jadi beritanya luar biasa teman-teman, propaganda bahwa memojokkan orang-orang tertentu yang ini dianggap radikal. Kalau kita lihat rekam jejak dari Ustadz Abdul Somad teman-teman, kalau dikaitkan dengan politik, Ustadz Abdul Somad ini pendukung Pak Prabowo Subianto di Pilpres 2019 kemarin. Bahkan sebelumnya nama beliau digadang-gadang menjadi calon wakil presidennya Pak Prabowo Subianto. Namun Ustadz Abdul Somad waktu itu tidak bersedia. Beliau ingin fokus sebagai pendakwah, sebagai penceramah yang mengajarkan, memberi pencerahan kepada masyarakat. Bahkan beliau teman-teman, kalau kita lihat Ustadz Abdul Somad ini awalnya kan menjadi seorang dosen, menjadi ASN. Beliau malah keluar mengundurkan diri ASN dan beliau lebih fokus dalam memberikan ceramah, menjadi mubalek, memberikan pencerahan kepada masyarakat. Jadi jabatan ASN pun beliau tinggalkan demi berjuang untuk agama Islam, menjadi seorang mubalek atau menjadi penceramah. Dan kemudian kalau kita melihat dakwah Ustadz Abdul Somad, beliau pernah diundang oleh Kasat teman-teman untuk memberikan pencerahan, memberikan pengajian kepada anggota TNI Angkatan Darat. Dan ini menjadi satu hal yang perlu dipertimbangkan, sosok Ustadz Abdul Somad, karena beliau pernah memberikan pencerahan di lingkungan TNI. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari Tribun Timur teman-teman. Dicap penceramah radikal, UAS pernah diundang Kasat ceramah di Mabes TNI AD. Ini isi ceramahnya. Baru-baru ini Presiden Jokowi mengungkapkan bahaya penceramah radikal. Ia bahkan mengimbau agar Polri dan TNI tidak mengundang penceramah radikal ke tempat mereka. Hal itu kemudian diperkuat dengan pernyataan Kepala BNPT Brigadir Jenderal Ahmad Nurwakid yang lebih merinci ciri-ciri penceramah radikal yang dimaksud. Dalam daftar penceramah radikal yang beredar luas di media sosial, terdapat nama Ustadz Abdul Somad UAS. Dalam daftar tersebut, UAS masuk urutan ke-5. Sementara nomor 1 Ustadz Ismail Yusanto, mantan pentolan Hizbut Tahrir Indonesia, yaitu HTI teman-teman. Ismail Yusanto adalah Ustadz dari HTI. Namun tahukah Anda jika UAS pernah diundang berceramah di markas besar Mabes TNI AD? Kala itu UAS diundang oleh Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Jenderal Mulyono. UAS berceramah di hadapan prajurit TNI AD pada acara Nuzul Quran tahun 2018. Acara itu dihadiri pejabat dan prajurit TNI AD. Dalam hikmah Nuzul Quran kala itu, UAS menceritakan tentang bagaimana Panglima Besar Jenderal Sudirman memimpin pasukannya dalam perjuangan bangsa Indonesia yang patut dijadikan tauladan bagi generasi muda. Dalam ajaran agama Islam, sebagaimana diajarkan Nabi Muhammad SAW, tidak dikenal tindakan kekerasan atau radikalisme. Bahkan dalam hubungan antar umat beragama dilaksanakan dengan penuh toleransi dan saling mengasihi sesama. Ungkap Ustadz Abdul Somad dikutip hop.id dari laman TNI AD. Jadi dalam ceramahnya teman-teman, ini Ustadz Abdul Somad menjelaskan bahwa dalam Islam itu tidak ada namanya radikal. Radikalisme atau kekerasan itu tidak dikenal dalam Islam. Jadi itu yang disampaikan Ustadz Abdul Somad, karena beliau mencontoh Nabi Muhammad SAW. Beliau berbicara tentang radikalisme, tetapi beliau dicap radikal. Ini sesuatu yang antagonis teman-teman.
Jadi Ustadz Abdul Somad itu mengajarkan toleransi, tetapi beliau dianggap intoleran. Beliau memberikan pencerahan terkait radikalisme, tetapi beliau dicap radikal. Ini kan satu cap yang saya pikir antagonis, tidak sesuai dengan realita. Apalagi Ustadz Abdul Somad ini memberikan contoh waktu berceramah di TNI AD terkait sosok Jenderal Sudirman. Karena kalau kita melihat sejarah teman-teman, Jenderal Sudirman itu berjuang melawan Belanda dengan cara bergerilya. Jadi berpindah dari tempat satu ke tempat lain. Dan ini adalah cara yang efektif melakukan perang dengan Belanda. Karena ini luar biasa teman-teman. Perjuangan dari tokoh-tokoh seperti Panglima Besar Jenderal Sudirman. Dan beliau dalam peperangan sekalipun teman-teman, beliau tetap menjalankan namanya sholat. Jadi sholat beliau tidak pernah ditinggalkan. Bahkan kalau kita melihat beberapa cerita dari para tokoh itu, beliau tidak pernah meninggalkan namanya puasa Senin Kamis. Itu sosok Jenderal Sudirman. Dan ini yang diangkat oleh Ustadz Abdul Somad ketika berceramah di TNI AD. Tetapi beliau sekarang malah dicap radikal. Ini sesuatu yang luar biasa teman-teman. Dalam kesempatan tersebut, Ustadz Abdul Somad merasa terharu dapat menyampaikan hikmah Ramadan dan peringatan nuzul Quran di hadapan prajurit Angkatan Darat dan keluarganya. Pada acara peringatan nuzul Quran dan buka puasa bersama ini, Kasat Jenderal Mulyono menyampaikan perhatiannya kepada fakir miskin dan anak yatim sebagai bentuk kepedulian kepada sesama. Sebelumnya, UAS masuk daftar Ustadz Radikal disampaikan oleh Ustadz Felix di akun Instagramnya belum lama ini. Ustadz Felix Xiao mengatakan dia kembali masuk dalam daftar penceramah radikal atau yang masuk dalam kategori intoleran. Ustadz Felix menginformasikan telah beredar di WhatsApp grup ada 180 nama penceramah radikal dan disarankan nggak boleh diundang dan didengar. Beredar viral 180 nama penceramah radikal dan disarankan nggak boleh diundang dan didengar, kata Felix Xiao. Seperti yang dikutip dari akun Instagram pribadinya @felixxiao pada Minggu 6 Maret 2022. Viralnya UAS masuk daftar Ustadz Radikal ini dikomentari oleh beberapa tokoh, diantaranya Rektor Universitas Ibnu Khaldun, Musni Umar. UAS tidak pernah menjelekkan pemerintah. Beliau hanya bicara kebenaran sesuai Al-Quran, hadis, Nabi, dan pendapat ulama muktabar, tulis Profesor Musni di cuitan akun Twitternya. Ciri-ciri penceramah radikal versi BNPT. Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT, Brigadir Jenderal Ahmad Nurwakid mengatakan, pernyataan Presiden Jokowi soal bahaya penceramah radikal pada rapat pimpinan TNI Polri di Mabes TNI Jakarta Selasa 1 Maret lalu harus ditanggapi serius oleh semua kementerian, lembaga pemerintah, dan masyarakat. Menurut Nurwakid, pernyataan Presiden itu merupakan peringatan kuat untuk meningkatkan kewaspadaan nasional. Sejak awal kami BNPT sudah menegaskan bahwa persoalan radikalisme harus menjadi perhatian sejak dini, karena sejatinya radikalisme adalah paham yang menjiwai aksi terorisme. Radikalisme merupakan sebuah proses tahapan menuju terorisme yang selalu memanipulasi dan mempolitisasi agama, ujarnya seperti yang dikutip Antara Sabtu 5 Maret 2022. Lantas seperti apa ciri-ciri penceramah radikal? 1. 5 ciri penceramah radikal dilihat dari isi ceramahnya. Menurut Nurwakid, ciri-ciri penceramah radikal bisa dilihat dari isi materi yang disampaikan, bukan tampilannya. Nurwakid mengatakan setidaknya ada 5 ciri penceramah radikal. Mengajarkan ajaran yang anti Pancasila dan pro ideologi khilafah transnasional. Mengajarkan paham takfiri yang mengkafirkan pihak lain yang berbeda paham maupun beda agama. Menanamkan sikap anti kepemimpinan atau pemerintahan yang sah dengan sikap membenci, membangun ketidakpercayaan, distrust masyarakat terhadap pemerintah maupun negara melalui propaganda fitnah, adu domba,
ujaran kebencian, hate speech, dan sebaran hoax. Memiliki sikap eksklusif terhadap lingkungan maupun perubahan serta intoleransi terhadap perbedaan maupun keragaman. Biasanya memiliki pandangan anti budaya atau anti kearifan lokal, keagamaan. Mengenali ciri-ciri penceramah, jangan terjebak pada tampilan, tetapi isi ceramah dan cara pandang mereka dalam melihat persoalan keagamaan yang selalu dibenturkan dengan wawasan kebangsaan, budaya, dan keragaman, kata Nur Waqid. Itu teman-teman dari BNPT yang menyebut ada 5 hal terkait ciri penceramah radikal. Di antara mengajarkan anti Pancasila, kemudian takfiri, suka mengkafirkan, ketiga menanamkan sikap anti pemimpin pemerintah yang sah, keempat sikap eksklusif terhadap lingkungan, kelima memiliki pandangan anti budaya atau anti kearifan lokal. Itu menurut BNPT. Tetapi teman-teman, kalau kita melihat terkait Ustadz Abdul Somad, apakah Ustadz Abdul Somad masuk dalam kriteria ini? Misalkan suka mengkafirkan, kemudian anti pemerintah yang sah, mengajarkan anti Pancasila, kemudian eksklusif, kemudian anti budaya lokal dan sebagainya. Apakah itu ada di dalam Ustadz Abdul Somad? Jadi ini diskusi yang cukup panjang mengenai ciri-ciri yang dianggap radikal. Karena kalau kita melihat Ustadz Abdul Somad itu berceramah memakai dalil agama. Jadi saya pikir ini tidak sinkron teman-teman. Satu sisi tidak boleh mengkafirkan karena itu dianggap ciri dari radikal, sementara dia suka memberikan stempel radikal kepada orang lain. Padahal belum tentu tuduhan, dugaannya itu benar. Jadi kalau tuduhan kemudian stempel itu tidak benar, ini kan menjadi fitnah. Jadi satu sisi tidak boleh mengkafirkan, tetapi sisi lain suka memfitnah orang lain. Ini juga berbahaya menurut saya, teman-teman. Jadi kita memerlukan sosok pemimpin yang bisa merangkul, bukan sosok pemimpin yang memukul. Dan diharapkan di 2024 akan muncul sosok seperti itu, teman. Jadi sosok yang bisa mempersatukan antar anak bangsa. Kalau misalkan ustadz tersebut ini sering mengkritik pemerintah, bukan berarti ini tidak mengakui pemerintah yang sah. Ini beda, teman, cara pandang yang berbeda. Mengkritik ini adalah bagian dari hak warga negara, karena hak warga negara yang seperti mengkritik, menyampaikan pendapat, baik lisan atau tulisan, ini dijamin oleh undang-undang. Jadi istilah-istilah intoleran radikal ini saya pikir siapa sebenarnya orang yang dianggap intoleran dan radikal? Selama ini kita tidak bisa melihat siapa yang dimaksud, tetapi isu itu terus bergulir, terus beredar di masyarakat, intoleran radikal, tetapi tidak pernah menunjuk siapa itu intoleran dan radikal. Dan itu perlu diuji di pengadilan, apakah betul dia radikal atau tidak. Tetapi itu hanya isu, teman-teman, sampai sekarang dikembangkan. Itu yang bisa kita bahas kali ini, dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian, tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.